Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Gimana Bapak, juga sehat? Alhamdulillah Pak. Walaupun di era PPKM ini kita agak gimana Pak? Agak gimana suasananya? Suasananya sih kalau masalah di luar agak mencekam sih, karena di mana-mana protokol kesehatan, terus banyaknya meningkatnya kasus COVID itu banyak sekali di sana. Pak Yuli, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya sedang melaksanakan tugas untuk pelaksanaan CPNS saya mengenai wawancara publik. Nah, di sini kita mau membahas tentang ASN yang beraneka Pak Yuli. Ya, jadi menurut Pak Yulin bagaimana ini? Karena Pak Yulin sebagai ASN tentang ASN yang mempunyai dasar-dasar aneka ya Pak Yulin. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Solikin atas waktunya bisa diajak ngobrol membantu tugasnya Pak Solikin, nanti semoga tugasnya bisa lancar, sukses. Terkait dengan pertanyaan tadi tentang ASN yang beraneka, salah satunya adalah akuntabilitas. Itu tanggung jawab kita sebagai ASN. Kita sebelum diangkat jadi ASN kita sudah disumpah. Yang pertama itu sudah sumpah. Nah, untuk memenuhi itu karena kita sudah terikat dengan sumpah, kita sudah terikat dengan ASN, kita harus berani untuk bertanggung jawab. Salah satunya tanggung jawab kita sebagai ASN mendidik anak didik kita sebagai yang menjadi anak yang sukses. Pasalnya bisa memenuhi materi-materinya harus terpenuhi. Walaupun di era pandemi seperti ini, kita bisa melaksanakan dengan daring atau yang lain dan sebagainya itu. Selain itu juga tanggung jawab kita sebagai ASN ya sebenarnya kita harus mengajar. Yang lain adalah kita harus bisa datang tepat waktu. Kita datang jam berapa, pulang jam berapa. Sesuai dengan peraturan Bapak ya? Ya, sesuai dengan peraturan. Oke, berarti untuk mengenai akuntabilitas seperti itu Pak ya. Bisa jelaskan. Nah, kemudian yang kedua Pak Yuri, poin yang kedua mengenai nasionalis. Untuk nasionalis, bagaimana ini penerapan di sekolah dan mungkin yang sudah dilakukan sebagai ASN Pak Yuri, bagaimana? Oh ini, ya terima kasih. Rasa nasionalisme dalam tubuh kita itu harus kita tingkatkan. Dimulai dari hal yang kecil. Contoh, mungkin kita bisa mencintai produk-produk lokal, mencintai budaya yang ada. Tidak hanya mencintai, tapi setidaknya anak didik kita juga diajari bagaimana mengenal tari. Banyak tari Jawanya, ada banyak. Kita karena Indonesia kan negara kepulauan, banyak suku, budayanya sangat banyak. Jadi mengenal satu-satu. Contoh mungkin waktu ada pentas seni itu kita tunjukkan tari dari mana. Itulah salah satunya wujud rasa nasionalisme kita. Ini Pak Yuri, kalau di era pandemi seperti ini, karena kita tidak pembelajaran secara langsung, mungkin ada contoh untuk penerapan rasa nasionalis itu ke anak-anak kita. Oh gini, di masa pandemi ini bukan menjadi alasan kita untuk tidak mengajar ya, betul ya. Karena kita sudah ditunjang dengan perangkat fasilitas yang ada, internet sudah masuk di mana-mana, kuota sudah ada, HP pun juga sudah smartphone kan sekarang. Mungkin salah satunya kita sebagai ASN ngasih contoh, gurunya ngasih contoh, mungkin salah satunya dengan tari. Ya sekolah selalu lulus tapi kalau guru itu ngasih contoh otomatis kan murid bisa menerima melalui video juga ya. Video juga bisa. Jadi guru tetap memberi contoh. Tidak hanya guru itu ngasih tugas, ayo kasih tugas hari ini buat video tentang tari saman gitu, atau tari apalah gitu ya. Jangan cuma kita nyuruh saja, tapi kita juga mempraktekkan contohnya. Walaupun tidak seluas dengan penari aslinya, video dengan kalau bisa durasinya jangan terlalu lama lah, simpel aja. Karena ya perekonomian kita sekarang lagi down, terlalu banyak kuota kan dikasih orang. Betul. Itu berarti gimana?
untuk nasionalis seperti itu tadi yang sudah disampaikan Pak Yulin, berarti ini ya Pak, untuk pandemi ini bukan masalah ataupun alasan kita untuk mengurangi pembelajaran kita ke anak gitu Pak ya. Iya. Oke, berarti untuk poin yang kedua nasionalis seperti itu. Kemudian untuk yang poin yang ketiga Pak, mengenai etika publik Pak. Nah, mengenai etika publik ini bagaimana Pak yang sudah diterapkan di lembaga Bapak ini? Oh, etika publik, komunikasi antara guru, karena kita sebagai figur seorang ASN sebagai contoh teladan, ya setidaknya kalau lingkup kecil aja dulu, mungkin di keluarga sekolah ini ya, kita komunikasi, hubungan dengan satu sama lain dengan baik, tukar pengalaman, materi seperti apa, saling membantu. Itu kalau di dalam apa ya, koridor kita lembaga, mungkin di apa itu sebagai guru, kita sebagai guru kita ngasihkan contoh yang baik kepada anak didik kita. Berarti ini Pak ya, istilahnya dulu itu guru ya, guru dan ditiru Pak ya. Ya, harus tetap dijaga itu Pak ya. Karena kita sebagai public figure yang sebagai suri teladan sih. Kalau kita ngasih contoh yang salah, otomatis anak didik kita juga akan salah. Mungkin mengenai etika publik ini gini Pak, ada kendala apa enggak yang pernah dialami mungkin ke wali murid atau ke masyarakat lewat sekolah ini mungkin bagaimana? Iya, karena hubungannya gini, kita hidup di masyarakat, sekolah kita kan juga berada di lingkungan masyarakat. Jadi etika kita sebagai guru, karena kita itu sekarang ada di lingkup masyarakat, otomatis kan kita sebagai contoh, sebagai masyarakat, ya guru etikanya baik enggak? Kalau guru contoh, mungkin guru datang terlambat, pulangnya juga terlalu cepat, contoh masyarakat juga akan menilai kita. Karena gitu ya guru, akhirnya kan akan terjadi apa ya, menganggap guru bisa penak dhewe gitu. Berarti ini Pak ya, untuk guru itu walaupun kita sudah di luar jam mengajar, di kehidupan sehari-hari itu kita tetap jadi sorotan Pak ya. Tetap jadi sorotan. Karena gini loh, pernah misalnya itu mau melakukan suatu hal yang sekiranya enggak pantas kan juga enggak enak awak dhewe kita itu sebagai guru ya. Monggo guru ikut main. Itu kan juga guru loh kayak itu loh, beban moralnya itu ya sangat besar nanti. Berarti memang ini Pak ya, sangat sentral sekali Pak ya, guru itu Pak ya. Intinya ketika kita di sekolah tidak hanya sebatas jam mengajar itu saja yang disorotan, tapi tetap di ini ya, di luar jam mengajar di sehari-hari kita juga gitu ya. Rasanya sangat jelas sekali tadi mengenai etika publik ya Pak Yulin dan Pak Yulin. Lanjut ke poin berikutnya Pak. Poin berikutnya mengenai komitmen mutu Pak. Nah, terkait komitmen mutu ini mungkin karena kita sekarang sudah menginjak di era globalisasi, semua serba digital ya Pak. Nah ini bagaimana Pak menyikapi pembelajaran seperti ini Pak? Ya, terima kasih. Semua karena kita itu di era globalisasi ya, jadi semua itu serba canggih, mau apa-apa instan, ya, mau lihat di mana-mana tinggal browsing saja kita membantu. Semua itu ada plus minusnya sih. Tergantung kita yang pakai. Kalau kita pakainya dengan baik, ya pasti hasilnya baik. Kalau kita pakainya yang jelek, kan pasti hasilnya sudah jelek. Mungkin bisa kasih contoh Pak untuk ini kelebihannya di peningkatan mutu ini terkait di era sekarang ini dan kekurangannya Pak. Gini, pertama kalau kita ini belajarnya daring kan, ya kan, otomatis mereka anak-anak itu harus belajarnya lewat HP. Ya. Kelebihannya kita materi cepat kita sampaikan ke anak dengan cara mungkin pakai Google Form, ya, atau dengan kita pakai YouTube, atau kita take video sendiri, kita ngobrol, Zoom ya kita bisa. Itu lebih cepat, walaupun kita tidak tetap muka, tapi materi tetap kita sampaikan. Permasalahannya sekarang gini,
setiap anak dan setiap orang tua kita itu beda-beda semua. Betul. Ada yang mampu, ada yang tidak. Iya. Kadang begini, ada anak yang HP-nya itu cuma satu, yang hanya dipegang oleh orang tua, dan orang tua pun nggak terus standby di rumah. Ada yang kerja. Masalahnya seperti itu. Sering saya jumpai. Jadi kenapa kok ketika saya kasih materi, kita kasih soal, itu jawabnya pasti malam. Terus tak tanya, ternyata HP-nya cuma satu dibawa orang tuanya kerja. Gitu. Kalau nanti HP-nya nanti ditaruh di rumah, nanti untuk hubungan kerja orang tuanya itu yang sangat sulit. Jadi saya maklumi hal seperti itu. Masih terkendala fasilitas juga ya. Fasilitas juga. Kemudian ini Pak, untuk peningkatan mutu yang sudah dilakukan guru Pak, mungkin ada seperti diklat atau bagaimana mengenai pembelajaran di era pandemi seperti ini Pak? Ya, untuk peningkatan mutu yang jelas kita harus sering-sering ikut diklat. Karena ya itu tadi di era saat ini itu perkembangan sangat cepat sekali. Kalau kita nggak mengikuti zaman, kita akan ketinggalan. Mungkin kalau kita materi-materi kita bisa browsing, kita lihat di internet dan kita kembangkan. Jadi nggak melulu materi ini ya seperti ini plak-plak juga. Tapi kan kita harus berani berinovasi, mengembangkan selama itu sesuai dengan materi yang ada. Ini Pak, kemarin itu saya pernah mendengar slogan dari salah satu tutor yang ada di website seperti ini Pak. Dimanapun adalah kelas dan siapapun adalah guru. Ya, itu gimana? Ya, gini, belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar dimanapun bisa. Dan guru tidak harus seorang guru yang mempunyai sarjana S1 sertifikat. Saya kalau ngomong guru harus harus titel S1 saya nggak setuju. Karena apa? Saya dapat ilmu itu nggak dari seorang guru saja yang pakainya S1. Mungkin dari teman saya, mungkin dari orang yang kerja di lapangan, seorang kuli, tapi dia mempunyai wawasan luas. Saya bisa bermanfaat, saya pakai ilmunya. Berarti memang itu Pak ya. Dimanapun tetap kita bisa belajar. Contoh saat ini kita ngasih materi, mereka belajarnya kan di rumah. Mungkin nggak di rumah di mana tempatnya. Pertanyaannya juga nggak selalu kita. Pertanyaan ke tetangga, bisa ke tempatnya Pak ya. Betul. Oke Pak Yuri, mengenai peningkatan itu sepertinya memang banyak faktor, banyak jalan juga Pak yang buat kita peningkatan mutu ya Pak. Tergantung kitanya sih. Betul. Oke Pak Yuri, mengenai peningkatan mutu seperti itu tadi, lanjut ke poin yang kelima Pak Yuri. Mungkin ini yang paling menarik dari poin-poin yang terdahulu mengenai anti korupsi Pak. Nah, bagaimana Pak Yuri menyikapi ini Pak Yuri? Yang pertama saya ingin tanya juga ya, pandangan Pak Yuri tentang korupsi yang sekarang mungkin sudah terjadi di negara kita ini Pak Yuri. Bagaimana Pak Yuri? Kalau kita lihat bedanya era dulu dengan era sekarang, kalau era dulu itu yang korupsi cuma satu orang, tapi kalau sekarang berjamaah. Jadi uang berbicara bagaimana mendapatkan cuan yang paling banyak dan kita semua tahu sih kebutuhan, tapi kalau melebihi kebutuhan kita, cara di manusia itu sifatnya tamak. Jadi di WI dengan gaji mungkin kita dulu waktu sukuan. Gaji kita cuma 150 ya cukup sebenarnya. Dengan gaji 500 ya cukup, 1 juta ya cukup. Tapi kayak dulu dengan kesenangan yang lain ya jelas nggak cukup. Itulah yang akan memicu orang untuk berkorupsi dan ada peluang gitu akhirnya jadi orang berkorupsi. Berarti gini Pak ya, kalau Pak Yuri melihatnya dulu itu mungkin cuma salah satu orang yang melakukan korupsi dan sekarang itu sudah hampir semuanya melakukan. Nah, itu mungkin bagaimana Pak Yuri setidaknya sebagai ASN Pak Yuri itu untuk menyikapi hal seperti ini? Terima kasih Pak Yuri. Pertanyaannya sangat luas nanti ya. Seru kalau ngomongin masalah korupsi, ngomong masalah negara itu sangat seru loh saya. Kayaknya ya korupsi itu di Indonesia memang marak sekali. Kalau kita lihat di televisi ya, kemarin dana
bansos juga ada Bansos, ya. ada yang biaya dana haji Pak, ya, betul. dan mereka itu bukan orang bodoh loh, orang berpendidikan dan tahu hukum gitu loh, tapi sampai ke ya. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu, karena kita sebagai ASN yang jelas bagaimana mendidik anak didik kita menjadi anak yang baik. Pembekalan. Jadi saya pasti mendoakan anak didik saya itu bocah jadilah anak yang pinter dan benar. Iya. Enggak cuma pinter saja, tapi benar. Benar itu bahasanya apa ya? Jadi anak yang baik lah. Ya, baik itu ya. Benar itu. Mungkin ini Pak ya. Apa dulu? Lebih mementingkan ke apa mungkin Pak ya? Ya, betul. Apa? Ya, agama. Ya, betul. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik di SD kan belajar pelajaran apa ya? Kita ngajar di SD, anak didik kita masih kecil-kecil. Kalau kita mendidik salah, nanti di SMP, SMA pasti akan jadi anak yang salah. Makanya beban mental kita adalah biar caranya memupuk anak didik kita yang sekarang masih kecil itu dididik dengan akal yang baik. Istilahnya gini Pak ya, kalau kita sebagai guru SD itu, murid itu ibaratnya masih kertas kosong Pak ya. Iya, betul. Kalau kita melukis di sana Pak ya. Iya. Kalau kita melukis sebagai ASN kita di SD melukisnya salah, nanti ke depannya ya tambah salah terus. Iya. Baik Pak. Terkait korupsi Pak ini, mungkin pernah nggak Pak Yuri menjumpai sebagai selama ini ASN mungkin mengenai pemberian orang tua Pak Yuri terkait mungkin anaknya yang nggak naik, Pak Yuri mungkin ya seperti dikasih apa Pak, pernah nggak menjumpai gitu ya? Ini alhamdulillah selama saya jadi guru sampai 2003 sampai 2021 ya, alhamdulillah tidak ada sama sekali wali murid yang sekiranya anaknya itu nggak mampu, kelihatan bocah anak ini nggak mampu, bener munggah piye, aku anak mau guru nih, alhamdulillah semua tidak ada. Dan alhamdulillah semua anak didik saya itu naik semua. Jadi nggak ada selama ini anak didik saya itu yang sampai turun. Seharusnya memberi sesuatu gitu ya, selain untuk membantu dia mungkin mendongkrak prestasinya gitu ya. Kayak menyuap gitu ya. Alhamdulillah selama ini nggak ada masalah gitu. Oke, kalau dari Pak Yuri sebagai guru tuh ada nggak Pak celah untuk kita korupsi itu Pak? Korupsi itu banyak Mas. Ya. Pak Solihin ya. Kalau kita bisa korupsi uang, korupsi waktu, ya. Korupsi apa? Kalau korupsi celah untuk korupsi uang, biasanya tergantung kitanya sih sebenarnya. Korupsi uang sebenarnya bisa, duel KS, ya tak? Bocah uang buku ya. Misalnya ada anak bayar KS. Kalau kita kan biasanya kalau di SD kan masuk ke guru kelas, tulis A, C, D. Pas waktu kita kan akan di uang itu nanti kan sistem bendahara ya. Bendahara tarik, Pak sudah bayar belum, anaknya ribut sekali ini. Bisa ya, tapi kan yo itu uangnya bukan uang kita, bukan hak kita. Takutnya di kemudian hari pasti akan meribeti rezeki kita sendiri sih kalau saya seperti itu. Apa anaknya itu juga ini anaknya belum bayar ya udah mulai bayar, belum bayar udah mulai bayar. Kok kesekiranya anak itu memang nggak mampu ya mungkin kita tahan dulu lah. Tapi nggak semuanya ya kita ya kewalahan lah. Berarti gini Pak, di lingkungan sekolah mungkin kita melihatnya itu sangat minim Pak ya terjadi istilahnya korupsi dan lain-lain Pak ya. Tapi mungkin dari segi kecil yang pernah kita alami sedikit saja itu sudah menggiurkan. Mungkin di anggaran-anggaran yang lebih besar lagi Pak ya. Di lembaga-lembaga yang mungkin mempunyai anggaran lebih besar. Nah, di situ mungkin Pak Yuri punya pandangan bagaimana mungkin untuk membentengi ASN yang sangat rawan Pak ya, ASN memang yang diberi anggaran-anggaran itu untuk membentengi mereka agar mempunyai sikap anti korupsi Pak. Terima kasih. Salah satunya kalau saya yang untuk membentengi bagaimana biar kita semua itu tidak melakukan hal seperti itu. Yang pertama tumbuhkan rasa apa ya, kayak mental kaya dulu aja. Mental kaya itu gini,
kita itu nggak terlalu tamak dengan keuangan. Jadi aku mampu lah dengan uang apa yang kita dapat di kita syukuri. Ya wes cukup aja segini aja gitu. Kita kayaknya itu sudah siap. Kita nggak tergiur dengan uang sing sekolah diterima seperti itu bukan aku lah. Yang pertama, yang kedua yang jelas keimanan kita yang jelas itu pendidikan agama. Kalau bukan hak kita kan ya nggak berani kan ngambil. Itu juga ditumbuhkan dengan apa ya faktornya yang jelas faktor agama. Maksudnya pendidikan agama. Ya, pendidikan agamanya harus kuat untuk membentengi diri kita loh. Kalau kita pendidikan agama, kadang gini kok, orang yang pendidikan tinggi agamanya mah juga tak tergiur loh. Betul. Iya loh. Ya. Karena duit samu tak pikir. Dia iya menancapkan bahwasanya saya itu sudah kaya. Wes aku tak butuh uang sini kono. Itu loh yang penting bagi saya. Tapi nek kita mungkin pagah kurang, uang itu pagah kurang. Iya. Apa kok mungkin pagah kurang. Kok tanggane tetangga punya mobil baru. Nih, itu. Oh ya. Dia juga akan kembali. Berarti ini Pak ya. Berarti untuk sikap anti korupsi itu tergantung kepada kita menyikapinya juga Pak ya. Kalau kita sudah merasa cukup, berarti intinya tidak akan ada istilahnya keinginan untuk memiliki yang berhak. Ya, betul. Begini Pak, terkait itu lagi Pak, mengenai sikap anti korupsi ini masih saya sedikit begini Pak. Saya melihat itu mungkin apakah sanksi atau hukuman yang diberikan terkait dengan korupsi ini masih terlalu ringan ya, sehingga kita itu melihat nggak ada jerahnya gitu Pak untuk orang mungkin iya korupsi pakaiannya ada gitu ya. Itu gimana Pak ya terkait itu? Itu kan memang kembali ke ranah hukum dan yang membuat itu kan juga pemerintah sendiri kan untuk hukuman. Kalau yang di luar itu ada di negara mana dihukum, ada yang korupsi hukum mati, ada yang korupsi berapa keturunan itu dimiskinkan, itu ada. Tapi di Indonesia korupsi dihukum berapa sih? Gini Pak, kalau saya pernah baca untuk ASN itu yang melakukan penyalahgunaan jabatannya itu sanksinya diberhentikan secara tidak benar. Nah itu kan sudah merupakan sanksi moral juga sebenarnya ya. Apakah mungkin kita itu sudah mengabaikan nilai-nilai moral itu Pak, sehingga kita itu nggak ada jerahnya seperti itu Pak? Gini, kalau korupsinya itu nanti sendiri mungkin itu akan jerah, tapi takutnya nanti kalau korupsinya itu berjamaah. Nanti kalau berjamaah kan di sana banyak lenteng gitu. Apalagi yang korupsi itu ada kaitannya dengan orang-orang atas itu kan juga bisa banyak yang bilang hukum itu tumpul ke bawah. Gitu loh. Jadi yang korupsi besar miliar berapa sih bisa korupsi berapa miliar itu cuma cukup berapa itu berapa tahun. Daripada nanti mengganti itu ya dihukum aja. Mungkin kalau hukumannya korupsi hukum mati, wes jelas itu orang pasti jelas. Ya itu aja. Mungkin terkait korupsi yang kita tidak terlalu lebar terlalu jauh yang menggunakan ranah kita sebagai ASN juga sebagai masyarakat bawah Pak ya. Di sini juga kita sedikit intermezzo saja. Soalnya kita juga mau membahas korupsi terus ranah hukum juga bukan ranah kita juga belum tahu cuma kita lihatnya kan di televisi, internet itu korupsi saat ini cuma hubungannya segini. Padahal uang negara. Terus apalagi maling ayam sampai digebuki, dilembut, kadang dibedil, yang dicuri dan yang dirampok mungkin nggak seberapa. Tapi sebetulnya miliaran dan rakyat seperti itu cuma dihukum berapa itu loh yang kadang neng hati itu nyesek gitu ya Allah kayak ini ya terkait ini Pak Yuri, mungkin karena seperti yang saya Pak Yuri ceritakan tadi ya berarti ini Pak ya dampak yang ditimbulkan dari korupsi itu lebih besar daripada kejahatan-kejahatan yang Pak Yuri bilang tadi seperti maling ayam dan lain-lain. Iya Pak ya, betul ya. Yang mungkin yang sudah terjadi dan dialami bagaimana Pak Yuri dampak itu?
Yang jelas kalau dampaknya itu kan masyarakat jadi nggak begitu percaya dengan hukum, nggak percaya dengan apa ya, ASN juga, ASN sama hukum juga. Kalau mau kayak dihukum nyuri segini digebuki, ya rasa kepercayaan kepada pemerintah akan turun sekarang. Betul. Oke, terkait itu tadi dari poin-poin 1 sampai 5 mengenai ASN yang dinamika, mungkin Pak Juli bisa ambil kesimpulan dan memberi kesimpulan mengenai itu tadi ASN yang dinamika tadi. Ya, terima kasih Pak Salihin. Kesimpulan saya, karena kita itu sudah diangkat jadi ASN dan kita sudah disumpah, jadi kita kerjakan semaksimal mungkin apa yang sudah menjadi sumpah kita kerjakan sebagai ASN yang baik, sebagai contoh di lingkup kita, keluarga kita, masyarakat, bahwasanya ASN itu baik. Kemudian tetap jaga amanah kita sebagai ASN, jangan korupsi. Korupsi itu gak cuma uang tapi waktu. Betul. Ya. Mungkin itu Pak Salihin yang perlu saya ketahui untuk kita jadi ASN. Tanggung jawab kita sangat besar. Jadi kita harus bisa menjalankan tugas kita, mendidik anak kita sebagai generasi yang baik. Oke, Mbak Dini, terima kasih atas waktunya dan juga penjelasan kegiatan yang sudah diberikan. Jadi intinya saya juga bisa menggarisbawahi dari percakapan yang kita ambil tadi mengenai ASN yang beraneka Pak Yuni ya. Setidaknya kita bisa akuntabilitas kita, tanggung jawab kita terhadap tugas kita dan juga terhadap apa yang kita lakukan itu harus benar-benar dijaga Pak ya. Terus kemudian untuk rasa nasionalis kita, setidaknya kita bisa mendidik anak-anak kita untuk terus mencintai tanah air kita, dan juga yang paling penting tadi mengenai sikap anti korupsi kita ya. Tidak hanya uang tapi juga waktu. Oke Pak Yudin, terima kasih atas waktunya. Semoga pembicaraan yang kita lakukan ini bermanfaat baik buat kita sendiri juga ke teman-teman mungkin yang nanti bisa melihat ini tugas yang saya lakukan Pak Yudin ya. Oke Pak Yudin, terima kasih seperti itu. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi Pak Yudin. Amin.